Kalau kamu pikir para ilmuwan sudah menemukan semua makhluk hidup di muka bumi ini, wah, kamu salah besar. Meski teknologi udah super canggih, ternyata masih banyak banget misteri alam yang belum terungkap, khususnya di dunia satwa. Baru-baru ini aja para ilmuwan menemukan spesies baru yang bentuknya aneh, unik, dan benar-benar bikin kita mikir, ini beneran ada ya? Dari jamur yang bisa menyihir laba-laba jadi zombie, sampai ikan laut dalam yang bisa nelen mangsa 2 kali lebih besar dari tubuhnya. Semuanya nyata loh, bukan cerita fiksi. Ngomong-ngomong, kamu pasti penasaran banget sama makhluk aneh yang muncul di thumbnail video ini ya kan? Bentuknya mirip anu, iya nggak? Nah, itu sebenarnya adalah Atretochoana aiselti, sejenis amfibi super langka dari hutan hujan Brasil. Mirip ular tapi dia buta dan hidup di air. Unik banget kan? Nah, daripada makin penasaran, yuk langsung aja kita mulai petualangannya. Inilah 20 spesies baru yang ditemukan ilmuwan. Nomor 20, siput laut yang bisa copot kepala sendiri. Siapa sangka ada makhluk laut mungil yang punya kemampuan seaneh ini, melepaskan kepalanya sendiri. Yap, siput laut jenis Sachoglosan ini bukan cuma bisa copot ekor seperti tokek, tapi benar-benar melepaskan kepala dari tubuhnya. Dan yang lebih mencengangkan, tubuhnya yang ditinggal kepala akan mati, tapi kepalanya tetap hidup dan mulai menumbuhkan tubuh baru, lengkap dengan jantung dan organ-organ lainnya. Proses ini terjadi dalam waktu sekitar 3 minggu, dan si siput pun memiliki tubuh baru yang segar. Kemampuan regenerasi luar biasa ini bikin banyak ilmuwan geleng-geleng kepala, karena sangat jarang ditemukan pada makhluk hidup bertubuh lunak seperti siput. Bayangkan saja kalau manusia bisa kayak gini, copot kepala lalu tubuh baru tumbuh dari kepala. Wah, pasti dunia medis bakal berubah total. Nomor 19, Areoptera manga. Areoptera manga adalah jenis serangga ranting unik yang berasal dari hutan kering di bagian utara Madagaskar. Jika biasanya serangga ranting punya warna coklat agar bisa menyatu dengan lingkungan, jantan dari spesies ini justru tampil nyentrik dengan warna biru terang saat sudah dewasa. Warna mencolok ini diperkirakan berfungsi untuk menarik perhatian pasangan. Namun bukan hanya untuk pamer cinta. Warna biru cerah ini juga bisa menjadi peringatan bagi pemangsa bahwa mereka tidak enak dimakan, kemungkinan karena racun dari makanan yang mereka konsumsi. Betinanya tetap tampil sederhana dengan warna ranting agar mudah menyamar. Meski punya sayap, serangga ini tidak bisa terbang, melainkan menggunakan sayapnya untuk menghasilkan suara jika merasa terancam. Mereka memakan berbagai jenis daun dan hanya ditemukan di wilayah-wilayah tertentu di Madagaskar. Nomor 18, Siphonophora. Kalau kamu melihat makhluk laut cantik berwarna pelangi mengambang di pantai, jangan buru-buru disentuh ya. Meskipun bentuknya mirip ubur-ubur, makhluk ini sebenarnya bukan ubur-ubur, melainkan koloni makhluk kecil yang hidup bersama dalam satu kesatuan tubuh. Nama ilmiahnya adalah Siphonophore, dan setiap bagian tubuhnya adalah individu yang bekerja sama untuk bertahan hidup. Mereka bergerak di laut dengan tentakel panjang yang mengandung racun menyakitkan. Bahkan setelah terdampar di pantai dan tubuhnya sudah mati, tentakelnya masih bisa menyengat. Meskipun sengatannya jarang mematikan, rasa sakit yang ditimbulkan bisa sangat parah, bahkan menyebabkan syok atau serangan jantung jika parah. Jadi kalau kamu melihat si cantik berwarna pelangi ini saat berenang, mending langsung minggir ke pinggir pantai ya. Nomor 17, The Sunda Flying Lemur. Lemur terbang Sunda atau kubung Sunda adalah hewan malam misterius yang hidup di hutan-hutan tinggi Asia Tenggara. Ada 2 spesies yang masih ada saat ini, satu dari Filipina dan satu lagi dari wilayah Sunda. Meskipun namanya terbang, mereka sebenarnya tidak memiliki kemampuan terbang layaknya burung, melainkan meluncur di antara pepohonan dengan sangat lincah. Kemampuan meluncur mereka didukung oleh selaput kulit lebar yang membentang dari kaki depan ke kaki belakang. Dengan tubuh sepanjang sekitar 35-40 cm dan berat 1-2 kg, mereka bisa meluncur sejauh 70 hingga 150 meter dalam satu kali lompatan. Uniknya lagi, meskipun dulu dikira masih berkerabat dengan kelelawar, ternyata secara genetika mereka lebih dekat ke primata, alias masih keluarga jauh kita.
Nomor 16, Greater Glider Australia atau Pangka. Kalau kamu melihat hewan berbulu tebal, lucu dan bisa meluncur di hutan timur Australia, besar kemungkinan itu adalah Greater Glider. Marsupial ini tampil seperti perpaduan antara koala dan possum, aktif di malam hari dan hidup menyendiri di lubang-lubang pohon yang dilapisi daun dan kulit kayu. Mereka meluncur menggunakan selaput kulit yang terbentang dari siku ke pergelangan kaki, mirip sayap super elastis. Makanan utama mereka adalah daun eukaliptus, terutama yang masih muda dan kaya nitrogen karena lebih mudah dicerna. Tapi karena sangat tergantung pada hutan tua yang penuh pohon besar, glider ini sangat sensitif terhadap kerusakan lingkungan. Dalam 2 dekade terakhir, populasinya menurun drastis hingga 80% akibat pembukaan lahan, penebangan liar, dan kebakaran hutan yang makin sering terjadi. Di tahun 2022, mereka resmi masuk daftar hewan yang terancam punah. 15. Laba-laba pelikan. Dari Madagaskar, Afrika Selatan, dan Australia, muncullah satu lagi spesies laba-laba yang bentuknya aneh tapi menarik banget, laba-laba pelikan. Dinamakan demikian karena mereka memiliki leher panjang dan rahang yang menyerupai paruh burung pelikan. Tapi bentuk unik ini bukan cuma pajangan loh, ini adalah senjata utama mereka saat berburu. Berbeda dari laba-laba biasa yang menggunakan jaring, laba-laba pelikan aktif memburu mangsanya yang kebetulan juga sesama laba-laba. Mereka menggunakan leher panjang dan capit tajam untuk menusuk mangsa dari jarak aman, sehingga terhindar dari serangan balik. Menariknya lagi, bentuk tubuh mereka hampir tidak berubah sejak zaman dinosaurus, dan fosil serupa sudah ditemukan dari 165 juta tahun lalu. Belakangan, para ilmuwan menemukan 18 spesies baru laba-laba pelikan di Madagaskar, menandakan bahwa makhluk purba ini masih menyimpan banyak misteri. 14. Kijang mini. Selanjutnya, kita punya salah satu rusa terkecil yang pernah ditemukan, yaitu kijang daun atau porto kijang. Kijang mungil ini pertama kali ditemukan pada akhir 1990-an di hutan terpencil di Myanmar Utara, dan sejak itu juga diidentifikasi di sebagian timur laut India. Tingginya hanya sekitar 50 cm dan beratnya sekitar 11 kilo. Benar-benar imut banget. Yang bikin unik adalah taring panjang seperti gading dan tanduk kecil yang tidak bercabang, hanya sekitar 3 cm panjangnya. Mereka hidup di hutan evergreen yang lebat di dataran menengah. Sayangnya, hewan ini sangat sulit diteliti karena sifatnya yang sangat pemalu dan soliter. Mereka makan buah dan daun, menjadikannya penting dalam penyebaran biji. Nomor 13. Brooksianana, reptil terkecil di dunia. Aduh, lihat deh yang satu ini. Ini adalah salah satu reptil paling imut dan terkecil yang pernah ada. Seekor bunglon bernama Brooksianana atau nano chameleon. Ditemukan tahun 2021 di hutan hujan bagian utara Madagaskar, ukuran bunglon ini cuma sekitar 13 mm dari moncong ke pangkal ekor dan sekitar 22 mm termasuk ekornya. Uniknya, pejantan dewasa dari spesies ini memegang rekor sebagai reptil terkecil di dunia. Yang betina sedikit lebih besar, sekitar 29 mm. Berbeda dari bunglon lain, mereka tidak bisa berubah warna. Mereka hanya punya warna coklat kusam yang membantu mereka menyatu dengan lantai hutan sambil berburu tungau atau kutu kecil. Karena ukurannya yang super mini dan kemampuan menyamar yang hebat, mereka sangat sulit ditemukan dan dipelajari. Nomor 12, katak kaca atau Centrolenidae. Pernah lihat katak yang tubuhnya transparan? Yap, si katak kaca alias glass frog. Hewan mungil ini bukan cuma satu spesies, tapi sekelompok katak yang punya satu ciri unik. Tubuhnya setransparan kaca. Beberapa bahkan hampir bening total. Sementara yang lain berwarna hijau cerah tapi cukup tembus pandang hingga jantung, hati, dan sistem pencernaannya bisa terlihat dari luar. Katak-katak ini tinggal di pepohonan hampir sepanjang tahun. Tapi saat musim kawin tiba, mereka turun ke tepi sungai untuk mencari pasangan.
Mungkin transparansi tubuh mereka membantu dalam memilih pasangan, jantung sehat, pencernaan oke, cocok buat jadi pasangan hidup. Tapi hati-hati ya, walau mereka nggak bahaya buat manusia, kita justru bisa membahayakan mereka jika menyentuhnya. Jadi, jangan asal colek ya. 11. Ubur-ubur laut dalam baru. Di kedalaman Teluk Monterey, para ilmuwan menemukan spesies ubur-ubur baru yang misterius banget. Namanya Atolla reynoldsi. Spesies ini pertama kali terlihat pada tahun 2014 menggunakan robot bawah laut dan baru diresmikan sebagai spesies baru pada tahun 2022. Ubur-ubur ini berasal dari keluarga Atolla yang dikenal dengan bentuk mahkota berjumbai mereka. Tapi si reynoldsi ini unik banget. Gak seperti spesies lain dalam kelompoknya yang punya satu tentakel panjang, dia malah punya deretan tentakel pendek mengelilingi tubuhnya. Ditambah lagi, saluran pencernaannya berbentuk silang. Sangat langka di dunia ubur-ubur. Nomor 10, laba-laba Atrax christenseni atau Big Boy. Australia memang terkenal dengan hewan-hewan mematikannya, dan sekarang daftar itu makin panjang dengan hadirnya spesies laba-laba baru bernama Atrax christenseni atau lebih dikenal sebagai Newcastle Funnel Web Spider alias Big Boy. Baru diklasifikasikan tahun 2025, laba-laba besar ini ditemukan di wilayah Newcastle, New South Wales. Ukurannya bikin merinding, rentang kakinya bisa sampai 9,2 cm dan taringnya bisa menembus kuku manusia. Laba-laba ini punya racun yang sangat kuat karena mengandung neurotoksin yang bisa memengaruhi sistem saraf manusia. Untungnya, sejak ditemukannya penawar racun di tahun 80-an, belum ada korban jiwa akibat laba-laba funnel web. Laba-laba ini dinamai berdasarkan Kane Christensen, penggemar laba-laba yang pertama kali mengangkat keanehan ukuran mereka. Seram, tapi luar biasa ya. Nomor 9, kura-kura rawa hitam. Kura-kura rawa hitam yang juga dikenal dengan nama smiling terrapin atau kura-kura kuil Siam adalah kura-kura air tawar kecil yang cukup pemalu dan berasal dari Asia Tenggara. Ukurannya hanya sekitar 17 hingga 20 cm dengan cangkang halus berwarna gelap dan mulut yang sedikit melengkung ke atas. Itulah yang membuatnya dijuluki kura-kura tersenyum. Beberapa di antaranya juga memiliki garis-garis krem atau kuning samar di sekitar kepala dan leher. Mereka senang tinggal di perairan air tawar yang tenang seperti rawa, sawah, kolam, dan hutan payau yang tersebar di Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan mungkin hingga Vietnam bagian selatan. Kura-kura ini termasuk hewan nokturnal alias aktif di malam hari. Saat siang, mereka suka bersembunyi di lumpur dan vegetasi yang lebat, lalu keluar saat malam untuk mencari makan. Diet mereka omnivora, artinya mereka makan segalanya, dari serangga, cacing, ikan kecil, dan tumbuhan air, sampai buah yang jatuh. Kemampuan makan yang beragam ini membuat mereka bisa beradaptasi di berbagai lingkungan. Uniknya, dalam tradisi Buddha Asia Tenggara, kura-kura ini dianggap suci. Di Thailand, mereka sering dilepaskan ke kolam-kolam kuil dan dirawat oleh para biksu karena dipercaya mewakili jiwa orang yang meninggal saat menyelamatkan orang lain dari tenggelam. Sayangnya, meskipun dianggap suci, mereka kini terancam punah karena kehilangan habitat dan perdagangan ilegal hewan peliharaan serta pengobatan tradisional. Nomor 8, Grumpy Dwarf Goby Fish. Ikan kecil nan imut ini baru ditemukan di Laut Merah dan pertama kali tertangkap pada tahun 2022. Bayangkan saja, selama ini ikan ini berhasil menghindari perhatian para peneliti hingga akhirnya ditemukan saat survei keanekaragaman hayati di terumbu karang dekat Alit, Arab Saudi. Baru pada tahun 2024, ikan ini secara resmi dideskripsikan sebagai spesies baru. Namanya yang unik diambil dari ekspresi wajahnya yang tampak cemberut dengan mulut melengkung ke bawah dan tatapan galak. Warna tubuhnya merah terang, sangat pas untuk berkamuflase di antara karang dan alga merah di sekitarnya. Nomor 7. Tikus tanah Mount Lyell.
Tikus kecil super mungil ini tinggal di pegunungan tinggi Sierra Nevada, California. Panjang tubuhnya hanya sekitar 9-10 cm dan beratnya cuma 2-5 gram. Dengan tubuh abu-abu kecoklatan, moncong panjang, dan gigi tajam, bentuknya mirip seperti tahi lalat mini. Meskipun pertama kali tercatat pada tahun 1902 oleh ahli zoologi Clinton Hart Merriam, tikus ini tidak pernah berhasil difoto dalam keadaan hidup selama lebih dari 1 abad. Baru pada bulan November 2024, 3 mahasiswa perguruan tinggi berhasil menangkap dan memotret makhluk mungil ini dalam ekspedisi lapangan di dekat Danau Mono. Mereka menggunakan perangkap lubang yang diberi umpan makanan kucing dan cacing, dan akhirnya berhasil mendokumentasikan spesies ini secara hidup untuk pertama kalinya. Super langka dan menggemaskan. Nomor 6. Oficula biradiata alias si setan berbulu. Tanaman kecil berbunga ini baru ditemukan di gurun Taman Nasional Big Bend, Texas. Tingginya hanya sekitar 1 hingga 3 cm saja, jadi nggak heran kalau selama ini luput dari perhatian. Seluruh permukaannya tertutup rambut-rambut putih berbulu seperti wool, yang jadi inspirasi nama latinnya Oficula, yang artinya domba mimi dalam bahasa Latin. Tanaman ini tumbuh di tanah kapur dan bisa dibilang seperti permata kecil di padang gurun. Penemuannya tergolong baru banget. Pada bulan Maret 2024, seorang relawan taman bernama Dade Manley melihat tanaman ini saat sedang hiking dan mengunggahnya ke platform komunitas Science iNaturalist. Temuannya langsung bikin heboh para ahli botani karena ternyata bukan hanya spesies baru, tapi cukup unik untuk membuat genus baru dalam keluarga bunga matahari. Ini jadi penemuan genus tanaman baru pertama di Taman Nasional Amerika Serikat dalam hampir 50 tahun. Hebat banget ya. Nomor 5. Gibellula attenboroughi. Di urutan kelima, kita punya Gibellula attenboroughi. Spesies jamur parasit yang baru ditemukan dan jujur aja namanya susah banget diucapin. Jamur ini ditemukan tahun 2021 di Irlandia Utara dan dinamai untuk menghormati naturalis terkenal Sir David Attenborough. Tapi jangan tertipu oleh namanya yang keren karena jamur ini punya kemampuan yang lumayan menyeramkan. Ia bisa mengendalikan perilaku laba-laba yang dijadikan inangnya. Setelah terinfeksi, si laba-laba akan perlahan-lahan mati, tapi caranya itu loh benar-benar seperti kisah horor zombie. Penemuan jamur ini pertama kali terjadi saat tim BBC sedang syuting program Winter Watch di Castle SP, County Down. Mereka melihat laba-laba gua pemintal jaring yang berperilaku aneh dan tertutup jamur putih. Setelah diteliti, ternyata itu adalah spesies baru dari genus Gibellula. Cara kerja jamur ini luar biasa. Ia masuk ke tubuh laba-laba lewat eksoskeletonnya dan mulai tumbuh di dalam. Yang mengerikan, jamur ini bisa mengubah perilaku si laba-laba, memaksanya meninggalkan tempat sembunyi dan naik ke area terbuka seperti langit-langit gua atau dinding. Ini membuat penyebaran spora jamur jadi lebih efisien. Nomor 4. Ikan kodok Maluku. Ikan kodok Maluku atau yang nama latinnya Histiophryne psychedelica adalah sejenis ikan kodok yang ditemukan di terumbu karang perairan sekitar Pulau Ambon, Indonesia. Ikan ini baru ditemukan dan deskripsi pertamanya dipublikasi 2009. Ikan ini berukuran kecil sekitar 10 cm dengan garis-garis mencolok berwarna merah muda berpola telapak tangan. Sebagaimana ikan kodok lainnya, ia merangkak di dasar perairan menggunakan sirip dada. Kulitnya terlindungi oleh lendir untuk mencegahnya terluka akibat gesekan dengan koral. Pola itu bukan cuma gaya, tapi juga kamuflase super efektif buat menghindari predator dan diam-diam mengintai mangsa. Sayangnya, masa depan mereka terancam. Perubahan iklim dan kerusakan terumbu karang membuat mereka semakin langka. Kalau kondisi ini terus berlanjut, bisa-bisa ikan unik ini lenyap dari laut selamanya. 3. Katak Darwin.
Katak Darwin adalah amfibi kecil yang tinggal di hutan selatan Chile dan Argentina. Dinamai sesuai sang ilmuwan legendaris Charles Darwin yang menemukannya saat berlayar dengan kapal AMS Beagle, katak ini memang bukan penemuan baru, tapi perilakunya sungguh luar biasa. Yang paling terkenal dari katak Darwin adalah cara unik mereka membesarkan anak. Setelah telur dibuahi secara eksternal, sang jantan akan menjaga telur-telur tersebut sampai menetas jadi kecebong. Tapi tunggu dulu, ini bagian gila. Kecebong itu lalu dimasukkan ke dalam kantung suara si jantan. Di dalam sana mereka berkembang dengan makan kuning telur dan cairan dari dinding kantung suara. Setelah sekitar 6 minggu, si jantan memuntahkan katak-katak mini yang sudah siap hidup mandiri. Benar-benar cara parenting yang unik banget ya. Berikutnya ada makhluk laut dalam yang super seram bernama Black Sea Devil. Sejenis ikan angler yang kelihatannya sih nggak cocok dijadikan hewan peliharaan. Tubuhnya bulat seperti jelly, hampir tanpa sisik dan penuh dengan gigi tajam menyerupai taring. Beberapa bahkan punya duri di tubuhnya kayak belum cukup menakutkan. Ikan ini tinggal di laut sangat dalam dekat dasar laut dan termasuk dalam kelompok hewan yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Mereka punya tonjolan aneh di kepala yang menyala dan berfungsi sebagai umpan buat menarik mangsa mirip pancing alami. Tapi yang paling gila, mulut mereka bisa membuka selebar seluruh kepala mereka, memungkinkan mereka menelan mangsa yang 2 kali lebih besar dari tubuhnya sendiri. Efisien banget, tapi juga bikin merinding ya. Dan di posisi pertama kita punya Kaikaiagaga, serangga pohon yang super unik dan penuh gaya. Serangga ini ditemukan di pesisir Pasifik Nicaragua pada awal 1990-an, tapi baru benar-benar diteliti tahun 2012 oleh seorang mahasiswa PhD. Setelah diteliti lebih dalam, peneliti menemukan banyak karakteristik unik yang akhirnya membuat serangga ini diklasifikasikan sebagai spesies dan genus baru. Namanya diambil dari Lady Gaga karena serangga ini punya gaya flamboyan dan bentuk tubuh yang eksentrik, kayak bintang pop itu. Warnanya merah keunguan dengan 2 tonjolan seperti tanduk di punggung mirip shoulder pad modis. Yang bikin tambah menarik, serangga ini punya kombinasi ciri dari serangga dunia lama dan dunia baru. Sayangnya, karena spesimen yang diteliti sudah tua, DNA-nya nggak bisa diekstrak. Para ilmuwan sekarang berharap bisa menemukan individu hidup baru untuk diteliti lebih lanjut. Wah, gila ya! Ternyata dunia ini masih menyimpan banyak banget misteri dan keajaiban yang belum kita ketahui. Dari siput yang tumbuh badan dari kepala sampai serangga yang modis kayak Lady Gaga. Semuanya bikin kita sadar betapa luar biasanya kehidupan di planet ini. Jadi, dari semua makhluk aneh tadi, mana yang paling bikin kamu penasaran? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.